Pemirsa, para petani di Desa Sungai Rengas, Kecamatan Kakap mengalami penurunan hasil panen padi. Penurunan panen padi. Kendala sekarang nih, tapi sekitar Sungai Udang nih ya, tempat lain sih bagus. Soalnya tikus, raja lele makan padi itu. Tikus Pak? Iya, tikus. Kalau untuk secara ekonomi ya masih kurang lah. Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya memiliki luas wilayah 4.200 hektar dengan berbatasan di sebelah utara dengan Sungai Kapuas, sebelah timur dengan Kota Pontianak, sebelah selatan dengan Desa Pol 9, sebelah barat dengan Desa Juru Besar dan Sungai Kupah. Desa Sungai Rengas adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Secara geografis, desa ini berada di wilayah dataran rendah yang dialiri oleh sungai-sungai kecil dan dikelilingi oleh kawasan perairan, menjadikannya salah satu desa yang kaya akan sumber daya alam, terutama di sektor pertanian. Desa Sungai Rengas terdiri dari 4 dusun, yaitu Dusun Pelipis, Dusun Beringin, Dusun Rengas, dan Dusun Cendana. Sungai Rengas adalah suatu pedesaan yang wilayahnya secara geografis terletak hampir di ujung barat Pulau Kalimantan. Jumlah penduduk Desa Sungai Rengas terdiri dari 21.062 jiwa. Pemirsa, para petani di Desa Sungai Rengas, Kecamatan Kakap mengalami penurunan hasil panen padi. Penurunan panen padi dipengaruhi mahalnya dan sulitnya mendapatkan pupuk murah. Oh, saya Pak Samad nama saya. Ya. Tahun-tahun yang lalu padi di sini nih alhamdulillah bagus. Kendala sekarang nih, tapi sekitar Sungai Udang nih ya, tempat lain sih bagus. Soalnya tikus, raja lele makan padi itu. Tikus Pak? Iya, tikus. Kalau untuk yang lain-lain? Hama-hama itu sekalian lah berikut ya. Banyak yang boleh bilang tak panen lah di sini. Itu udah berapa tahun Pak? Tidak panen? Udah mulai 3 tahun lah yang tak panen nih. 2 tahun Pak? Pupuk pernah, tapi udah beberapa tahun yang lalu dah. Sekarang tak ada. Sekarang tak ada. Tak ada. Racun-racun yang jual itu. Racun-racun jual Pak? Ada sih, seperti macam traktor gitu kan. Tapi kami tak dapat di sini deh. Belum ada dikasih traktor atau apa itu yang untuk padi itu. Untuk padi kan. Tak ada kami di sini deh. Berarti masih tradisional Pak? Oh, berarti kalau di desa-desa lain tuh ada Pak? Ada. Nih? Saya Muhammad Ilyas, saya di sini selaku kasih pelayanan. Nah, kalau pasar ya mungkin pasar nih ada yang maju sebagian, tapi daerahnya kayak gini ya, yang kayak eceran-eceran tadi nih, yang ibarat kata orang itu ya bukan seharusnya mereka mencari nafkah atau mencari penghasilan di situ. Warga Desa Sungai Rengas secara bersama-sama melakukan kegiatan rutin mengunjungi pasar tradisional. Kegiatan ini telah menjadi tradisi turun-temurun yang tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga mempererat tali silaturahmi antar warga. Suasana penuh keakraban begitu terasa di sepanjang jalan desa, di mana mereka saling menyapa dan berbincang ringan mengenai berbagai hal. Para warga berbelanja berbagai kebutuhan pokok seperti beras, sayur mayur, buah-buahan, ikan segar, hingga barang kebutuhan rumah tangga lainnya. Selain itu, pasar tradisional tersebut juga menjadi tempat bagi warga untuk memperdagangkan hasil kebun dan kerajinan tangan khas Desa Sungai Rengas kepada pengunjung dari desa-desa sekitar dengan harga yang terjangkau dan suasana yang ramah. Pasar tradisional ini tidak hanya menjadi pusat. Nama saya Ayu. Sudah berapa lama kakak pedagang sayur? Anak buah sih. Oh, anak buah? Jadi, udah berapa lama kak? Sekitar 8 bulan. 8 bulan. 8 bulan. Sayur apa saja ya kak? Apa? Banyak sayur hijau, KMBS. Hijau. Yang jenis buah sama palawija ya. Pasokannya dari mana ya kak? Pasar Flamboyan. Bagaimana sistem harga menjual ke pelanggan ya kak? Naik turun sih tergantung pasarnya.
Apalagi? Berapa ini? 17. Pelanggan 17. utama bagaimana cara mempertahankan? Rastel. Kita jual sayurnya dengan kualitas yang bagus, terus harganya juga yang seimbang lah di. Oh yes, promil. Berapa jam biasanya kakak pedagang? 10 jam. Tantangan terbesar dalam berdagang sayurnya apa? Kalau misalnya dari petaninya agak itu kan kadang kan naik turun apa sih namanya, kalau yang rusak tuh kan kita harus jual mahal. Kalau di kebunnya petani rusak kita kan jual mahal, jadi agak kurang omset lah kalau misalnya dinaikkan harganya. Macam mana cara kakak menyimpan kayak sayurnya biar agar tetap segar gitu? Direndam di air. Direndam di air. Udah biasa aja nggak apa-apa deh. Bisa lebih jelas nggak ya? Kalau misalnya udah kena terik matahari gini kan, jadi dimasukkan direndam ke air kayak gitu. Direndam ke air. Udah gitu. Apakah penghasilan ini mencukupi untuk keseharian? Alhamdulillah cukup. Pernah mendapat bantuan dari pemerintah? Apa? Tidak pernah. Apa harapan kakak untuk berdagang ini untuk kedepannya? Semoga kualitas barangnya tetap terjaga. Terus juga harga-harganya kalau bisa sih standarnya standarnya naik tapi harganya turun. Jadi macam kita masyarakat itu kan yang kecil-kecil kan maksudnya kalau makan sayur itu kan nggak perlu mahal-mahal. Atau beli-beli barang yang lain tuh kan kadang kan naik turun. Ada yang naik nggak bisa turun, itu yang payah tuh. Gitu ya. Udah. Oke kak. Oke. Kak. Banyak ya. Kalau untuk ekonomi lumayan gimana ya? Kalau untuk pekerjaan mereka masing-masing memiliki pekerjaannya sebagai petani ataupun pekebun ya kan. Di daerah pesisir itu nelayan. Selebihnya itu kemungkinan swasta kerja di luar gitu. Kalau untuk secara ekonomi ya masih kurang lah, masih kurang kalau di desa. Tapi kalau di desa kita ini dalam status desa mandiri, ya desanya. Cuma kalau warganya ini kita masih belum dapat pastikan gimana ekonomi mereka, karena itu tergantung dari mereka sendiri lagi ya. Nah, kalau kita di sini di desa hanya bisa bantu mungkin dalam bentuk ya bangunan ya kan, ibaratnya kayak infrastruktur jalan atau yang lainnya kan, atau yang seperti untuk ekonomi mereka ya masih belum lah. Tapi kan gimana ya? Kalau dari segi petani itu apa yang mengunggulkan petani? Padi masih di sini. Selain padi itu apa ya Pak? Padi, kelapa, lagi cuma itu ya sih kalau yang di sini. Berarti kalau yang paling stabil tuh padi lah ya Pak? Iya padi. Boleh. Potensi unggulan ekonominya kalau padi masih lumayan lah untuk di daerah Sungai Rengas ini, karena lahan pertaniannya masih lumayan banyak. Selain itu mungkin ya kayak perkebunan mungkin kelapa, pisang sini gitu ya. Kalau dari segi pasar gitu? Karena kita di sini belum ada pasar, belum ada pasar desa. Seharusnya harus ada pasar gitu.
Tapi kalau kayak beras itu ada beras dari lokal kita. Cuma saya lupa apa nama berasnya itu. Kalau lokasinya boleh tahu? Dia menampungnya di ini Margaban. Ekonomi. Iya. Kalau program ekonomi mungkin ya kayak pelatihan macam gimana caranya memasarkan barang ya kan, dari contohnya dari ibu-ibu PKK lah, bahan yang dikelola sama mereka terus nanti dikemas terus dipasarkan. Nanti kita mungkin kalau kemarin udah ada pelatihan cara pengemasan untuk barang yang kita kirim keluar. Jadi kan itu termasuk untuk pertumbuhan ekonomi kita di desa kan, ya kan, tidak termasuk yang dari yang lain lah, pokoknya dari yang dikelola sama desa gitu kan. Kalau UMKM termasuk lumayan di sini, termasuk tinggi lah perannya kalau untuk di desa nih. Ya, cuman kalau untuk mereka masing-masing sih, untuk mandiri, untuk pribadi. Tapi kalau untuk secara dari desa, kalau kayak kita menganggarkan ya kayak gerobak UMKM atau apa, itu belum ada sih. Tapi sebenarnya kalau mau bisa ya kita mau kayak gitu kan, bentuk gerobak UMKM ya, sewakan ataupun kasih pada pelaku UMKM tadi ini bentuk bantuan. Kalau untuk sekarang sih belum ada ya. Belum ada. Cuman karena tadi ini terbatasnya ya mungkin tidak tahu ya, dari luar lapornya ke saya itu Pak Desa, cuma ke Sekdes kan, tidak sampai ke saya gitu kan. Nah, mungkin kalau emang lebih jelasnya nanti bisa ditanya lagi sama Sekdesnya ya kan. Nah, kalau untuk dari luar sih kemungkinan ada, cuman saya kurang tahu dari mana nih. Coba. Ya mungkin kayak itulah tadi pelatihan-pelatihan, kita adakan pelatihan untuk mereka. Nanti kalau misalnya dari mereka itu berhasil ya kita kan sukses juga menyelenggarakan tadi itu pelatihan bentuk UMKM untuk meningkatkan ekonomi. Pak ya, jadi sebenarnya sih tidak terlalu kalau berkembangnya sih nampak, cuma kalau secara ekonomi ini agak kurang, ya kan? Tidak terlalu nampak. Mungkin sekitar di tahun 2022 lah, 22 sampai sekarang ini ya masuk besar lah. Normal ya. Infrastruktur belum ada gitu ya. Pembangunan. Ada jadi. Assalamualaikum. Belum ada nih. Kalau yang pastinya kalau di desa itu anggaran, karena terbatasnya anggaran itu. Karena tidak selalu anggaran itu terpakai untuk ke ekonominya, tapi lebih banyak ke infrastrukturnya. Kalau untuk di desa lah ya, kayak seperti jalan. Ya kan? Kalau bantuan tuh mungkin untuk yang pada yang miskin yang tak mampu, kita beri bantuan kayak pembinaan, itu kita lebih ke keagamaan. Nah, ini SD
SD ada, udah lama. SMP juga ada 3 SMP. Kayak madrasah ataupun MK atau ada. Yang baru ini SMA. Kalau dari desa itu ada nggak menyiapkan entah beasiswa untuk kuliah gitu atau untuk bagi yang masyarakat yang kurang mampu untuk Kalau untuk kuliah belum ada, tapi kalau untuk di tahun ini ada untuk beasiswa SD, SMP, SMA. Bagian yang bagian tidak mampu ataupun yang kurang mampu ataupun miskin. Sepanjang video ini, kita telah menyaksikan potret kehidupan masyarakat yang bersahaja, alam yang masih asri, serta tradisi yang tetap lestari di tengah arus modernisasi yang kian deras. Desa Sungai Rengas bukan sekedar sebuah titik di peta, melainkan sebuah ruang hidup yang kaya akan nilai-nilai budaya, harmoni dengan alam, dan kebersamaan yang terjalin erat antar warga. Di desa ini, kehidupan berjalan selaras dengan irama alam, di mana setiap fajar yang terbit disambut dengan semangat baru oleh para petani, nelayan sungai, dan perajin lokal yang menjaga warisan leluhur dengan penuh ketulusan. Kicau burung di pagi hari, desir angin yang menyusuri pohonan, serta gemercik air sungai yang tak pernah berhenti mengalir, menjadi saksi bisu atas perjalanan sepanjang sebuah komunitas yang hidup dengan sederhana, namun penuh makna. Di balik senyum tulus para ibu yang menanak nasi di dapur kayu, di balik langkah kecil anak-anak yang berlarian menyusuri pematang sawah, tersimpan keteguhan hati untuk mempertahankan cara hidup yang mungkin tak secepat kota, tapi jauh lebih membumi, lebih dekat dengan nilai-nilai kemanusiaan yang hakiki. Melalui tangan-tangan terampil para petani yang tetap setia merawat sawah dan ladang, serta para pemuda desa yang mulai bangkit memanfaatkan teknologi untuk mengolah potensi desanya, Sungai Rengas perlahan menata langkah menuju masa depan. Masa depan yang diharapkan tidak hanya membawa kesejahteraan secara ekonomi, tetapi juga tetap menjaga akar budaya dan nilai-nilai luhur yang telah diwarisi dari generasi ke generasi. Di setiap benih yang ditanam, di setiap anyaman yang disusun, dan di setiap langkah kecil yang mereka tempuh, terselip harapan besar dan cinta yang tulus terhadap tanah kelahiran. Tanah tidak hanya mereka pijak, tetapi juga mereka rawat dengan sepenuh hati. Mereka tidak sekedar hidup di atas bumi, tapi hidup bersama bumi, menyatu dengan alam dan sejarah yang membentuk jati diri mereka. Bahkan dalam keterbatasan, mereka tetap mampu menunjukkan kekayaan jiwa dan keluhuran budi, menjadikan Sungai Rengas sebagai cerminan dari semangat hidup yang sederhana, namun tak pernah padam. Dalam keheningan malam yang hanya ditemani suara jangkrik dan cahaya lampu minyak di teras rumah kayu, mereka terus bermimpi tentang tanah yang makmur, tentang anak-anak yang bisa bersekolah tanpa harus pergi jauh dari akar mereka, dan tenang tradisi yang tetap bernyawa di tengah perubahan zaman. Dokumenter ini bukanlah akhir dari sebuah cerita, melainkan awal dari kesadaran bersama bahwa di balik pesatnya pembangunan kota dan hiruk-pikuk modernisasi, masih ada desa-desa yang teguh menjaga identitasnya. Desa-desa seperti Sungai Rengas masih ada, masih bertahan, dan masih berjuang dalam senyap. Mereka adalah penjaga warisan, penyambung sejarah, dan penjunjung marwah budaya bangsa yang luhur. Mereka membutuhkan kita, bukan sekadar untuk diperhatikan dari kejauhan, tetapi untuk dijaga, didukung, dan diperjuangkan bersama. Sebab nilai-nilai kearifan lokal, keharmonisan dengan alam, dan semangat gotong royong yang tumbuh di desa-desa inilah yang menjadi akar kekuatan bangsa ini. Dari desa, kita belajar tentang ketekunan, ketulusan, dan ketabahan dalam menghadapi perubahan. Dari desa pula, kita diingatkan bahwa kemajuan tidak selalu harus mengorbankan kearifan. Mari kita jaga, lestarikan, dan terus hidupkan kisah-kisah desa hidup ini, agar kelak generasi mendatang masih dapat merasakan denyut nadi alam dan budaya utuh di tanah air tercinta. Karena dari desa, kita belajar arti keseimbangan, arti keberlangsungan, dan arti sejati dari kehidupan yang bermakna. Kehidupan yang tidak hanya dibangun dengan beton dan baja, tetapi juga dengan cinta. One is the loneliest number that you'll ever do.